lanes. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Baru diberikan kebebasan untuk memilih menggunakan kuponnya atau mengikuti promo yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, EBO dan PP baru yang melakukan pembelian pertamanya dengan jumlah berapapun ya dalam waktu 90 hari sejak tanggal pendaftaran. Itu pasti akan mendapatkan katalog produk. Jadi dari tanggal daftar sampai 30 hari, kemudian dalam 90 hari, dan dalam 90 hari tersebut melakukan pembelian pertamanya dalam jumlah berapapun, maka mereka akan mendapatkan katalog produk. Seperti itu ya Bapak Ibu Leaders ya. Oke, nah sekarang berikutnya Freddy akan memberikan simulasi contoh bagaimana kita bisa menggunakan program aktivasi ini. Nah, contoh yang pertama, si EBO baru ini ya. Ternyata EBO baru ini bergabung atau join pada tanggal 20 Januari 2022. Secara otomatis, EBO baru ini akan mendapatkan new sign up kupon aktivasi sebesar 25.000. Ternyata di tanggal 20 Januari, si EBO baru ini melakukan pembelanjaan pertamanya. Dan dia belanja produk yang tidak promo, yang non-promo, tapi ber-PV-BV ya, senilai 750.000. Nah, dalam hal ini, si ABO ini maksudnya harus redeem ya, harus redeem kuponnya 25.000 tadi. Jangan sampai lupa untuk meredeem kupon 25.000-nya. Nah, kemudian setelah kupon di-redeem, pembelanjaan setelah selesai dilakukan dengan minimum 750.000, maka si EBO baru ini akan mendapatkan produk gratis lagi, yaitu katalog dan free delivery atau free ongkos kirim. Seperti itu ya Bapak Ibu Leaders ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, ini contoh yang berbeda Bapak Ibu Leaders. Jadi berbeda dari contoh yang pertama. Ya, di contoh yang kedua ini EBO barunya tuh join tanggal 5 Januari, lebih awal. Ya, pada saat dia join, terus dia akan dapat kupon nih. Nah, tapi di tanggal 10 Januari, di mana dia melakukan pembelian pertamanya itu, si ABO ini ternyata dia lebih minat terhadap promo yang sedang berjalan di bulan Januari tersebut. Ya, sehingga pembelian pertamanya itu adalah langsung ke promotionnya, yang dijalankan oleh MW Indonesia senilai 750.000 barang yang dia beli. Nah, dalam hal ini secara otomatis new sign up kupon aktivasinya yang 25.000 tadi itu akan langsung hangus. Seperti itu ya Bapak Ibu Leaders. Nah, tapi meskipun kuponnya hangus, katalog dan ongkos kirim ya, maksudnya katalog tetap akan kita kirim, ongkos kirim itu akan free. Kenapa? Karena sudah membeli atau berbelanja 750.000 produk MW yang ber-PV-BV. Sekali lagi Bapak Ibu Leaders, tolong diperhatikan bahwasanya kupon cashback ini berlaku satu kali selama 30 hari setelah mendaftar. Jadi jangan sampai kelewat ya untuk tanggalnya. Oke, nah Bapak Ibu Leaders, untuk selanjutnya Freddy akan memberikan simulasi secara lebih detail mengenai program aktivasi ini. Ini contoh pertama, ada PPA. PPA join tanggal 1 Januari 2022. Nah, setelah dia join, otomatis dapat kupon nih 25.000 dan kuponnya akan berlaku hingga 30 Januari 2022. Ternyata belanja pertamanya itu dilakukan di tanggal 15 Januari 2022. Dan total belanja pertamanya itu adalah Rp800.000 dan bukan merupakan produk yang sedang dipromosikan. Dalam hal ini kuponnya bisa di-redeem apa tidak? Jawabannya bisa di-redeem. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua, ABOB. Join tanggal 5 Januari 2022. Oke. Otomatis kupon yang dia miliki akan berlaku hingga 3 Februari 2022. Dan belanja pertama dia itu ternyata dilakukan di tanggal 30 Januari 2022. Nah, Bapak Ibu Leaders, di kasus ABOB ini ternyata dia belanjanya 700.000.
Dan belanja produknya itu adalah produk yang non-promo. Nah, pertanyaan akan muncul, kuponnya bisa digunakan nggak? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena belanjanya kurang dari 750.000. Jadi Bapak Ibu leaders harus diperhatikan minimum purchase-nya atau minimum belanjanya adalah Rp750.000. Oke, Freddy akan lanjut ke contoh yang ketiga, PPC. Nah, dia join-nya tanggal 10 Januari. Kemudian otomatis akan dapat langsung kupon daripada program ini yang akan diinjek ke MWID-nya. Dan kupon tersebut berlaku 30 hari. Berarti hari terakhirnya itu adalah tanggal 8 Februari 2022. Nah, ternyata pada saat si PPC ini join, ya, dia belanja pertamanya itu adalah di tanggal 10 Februari. Ya, 10 Februari. Oke. Nah, pada saat dia belanja, ternyata dia belanjanya tuh adalah belanja produk non-promo. Dan harganya 1,2 juta. Wow, gede ya Bapak Ibu leaders ya. Tapi di sini Bapak Ibu leaders perlu Freddy tekankan, kuponnya tidak bisa di-redeem. Ya, kenapa tidak bisa di-redeem Freddy? Kan dia belanjanya banyak dan dia juga belanjanya bukan produk yang promo, dia belanjanya produk yang non-promo. Yes, benar Bu. Belanjanya banyak, belanjanya juga yang produk non-promo. Tapi Bu dan Bapak, kuponnya ini tidak bisa di-redeem karena sudah kadaluarsa. Karena seperti yang Freddy jelaskan di awal, kupon ini berlaku 30 hari saja. Oke? Nah, berikutnya, contoh yang terakhir adalah ABOD. Di tanggal 20 Januari, ya, join. Kemudian, di tanggal 20 Januari juga, dia berbelanja. Oke? Nah, pada saat dia belanja, dia belanjanya 1,5 juta. Dan belanjanya adalah belanja promo. Wah, sebagai pembelian pertamanya, dia langsung ikut promo yang berlaku. Dalam hal ini, otomatis kupon 25.000-nya akan secara otomatis hangus. Tidak bisa digunakan lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu leaders ya. Semoga menjelaskan. Oke, nah berikutnya adalah topik yang terbaru, ya, di mana ini adalah topik yang sangat spektakuler ya, di mana kita memberikan challenge kepada Bapak Ibu leaders untuk mengikuti acara sosial media challenge yang dijalankan oleh MW Indonesia. Periodenya ini adalah dari 2 Desember 2021 hingga 28 Februari 2022. Oke. Nah, cara untuk menjawab challenge ini gimana Bapak Ibu leaders? Gimana itu Freddy cara untuk menjawab challenge ini apabila saya mau ikutan? Gampang Bapak Ibu leaders. Jadi temukan pertama itu yang Bapak Ibu leaders itu harus temukan template di IG story highlight ya dengan judul sosmed challenge pada profil MWID. Nah, jadi nanti buka Instagram, kemudian cari MWID, kemudian diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu leaders harus repost story tersebut ya dan menuliskan pengalaman Bapak Ibu dalam menjalankan passion bersama MW. Setelah selesai di post di story-nya tersebut harus di-highlight kembali di profil Bapak Ibu di Instagram. Kemudian di postingan daripada challenge ini di akun MWID itu Bapak Ibu leaders harus ketik kata "dan". Tujuannya apa? Tujuannya supaya tim internal kita bisa mengecek challenge yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu semuanya. Oke? Terus yang kelima, Bapak Ibu harus pastikan akun Instagram Bapak Ibu itu tidak private. Jadi kalau misalnya private nanti kita nggak bisa lihat ya Bapak Ibu leaders ya. Oke. Nah, kemudian Freddy, ini challenge-nya siapa saja yang boleh ikut? Jawabannya semuanya boleh ikut. ABO boleh, PP juga boleh. Oke. Lalu hadiahnya apa? Hadiahnya adalah akan dipilih 20 pemenang yang akan mendapatkan saldo GoPay masing-masing Rp100.000 untuk pemenang dan sponsor langsungnya. Jadi Bapak Ibu leaders, cepat-cepat ya, cepat-cepat untuk posting, kemudian share pengalaman Bapak Ibu leaders, dan pastikan jangan private. Oke, dan mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan kasih sayang ini, Anda bisa mendapatkan saldo GoPay sebesar Rp100.000 untuk dinikmati bersama dengan keluarga yang tercinta. Oke. Nah, Bapak Ibu leaders,
Berikutnya, Freddy ingin memberikan ringkasan mengenai beberapa pertanyaan yang telah didapatkan oleh tim mengenai program aktivasi ini. Jadi, kita menerima pertanyaan dari para EBO dan Bapak Ibu di lapangan dan bertanya, dan di mana pertanyaannya itu adalah, jika PP yang bergabung kembali, apakah bisa mendapatkan kupon aktivasi 25.000 ini? Nah, jadi kalau PP-nya gabung kembali ini, apakah 25.000-nya akan bisa didapatkan kembali atau tidak? Jawabannya bisa, ya Bapak Ibu, bisa kok. Dan kemudian kalau misalnya, apakah katalog produk ini bisa didapatkan jika mengikuti promo yang lain dan tidak mau menggunakan kuponnya? Jadi intinya, apakah seorang EBO baru atau PP baru, kalau dia mengikuti promo dan dia nggak mau kupon aktivasinya, tapi dia mau katalog produknya juga, apakah itu bisa terjadi? Jawabannya bisa ya Bapak Ibu leaders ya. Jadi jawabannya bisa, di mana katalog itu pasti bisa didapatkan oleh EBO atau PP selama pembelian pertama masih dilakukan dalam jangka waktu 90 hari. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu leaders, sekian dari saya mengenai topik program aktivasi dan social media challenge tadi. Nah, untuk berikutnya, cara bagaimana kita memaksimalkan bisnis dengan Easy Good akan dibawakan oleh Kak Tina, dan waktu dan tempat, Kak Tina, saya persilakan. Oke, terima kasih Ko Freddy. Selamat sore Bapak Ibu, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Jadi tadi kalau dijelaskan di slide-nya Ko Freddy yang awal-awal, memang ada dicantumkan bagaimana MW mendukung Bapak Ibu dalam membangun bisnis. Ada dua ya, jadi melalui program aktivasi sama yang satu lagi dengan Easy Goods. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit mengenai Easy Goods dan bagaimana untuk memaksimalkan bisnis dengan Easy Goods. Next-nya kok. Ya, jadi apa itu Easy Goods? Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti udah tahu apa itu Easy Goods dan mungkin sudah mencoba ya. Jadi Easy Goods ini memang adalah portfolio produk-produk yang dikeluarkan oleh MW Indonesia. Jadi ini produk-produk Easy Goods adalah produk-produknya MW Indonesia, Bapak Ibu, yang memang ditujukan untuk dijadikan sebagai produk-produk door opener, yaitu produk-produk yang dapat dengan mudah menarik calon pelanggan baru dan yang nantinya kita harapkan akan bisa ekstrimnya nih Bapak Ibu, akan bisa 10 kali lebih mudah untuk Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan customer baru, EBO baru, dan pada akhirnya bisnis Bapak Ibu akan terbangun dengan mudah. Selain bisnis, kita juga tentu memikirkan bahwa produk-produk Easy Goods ini dapat juga digunakan oleh Bapak Ibu untuk membangun komunitasnya Bapak Ibu sesuai dengan passion ya, sesuai dengan campaign, sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang memang kita lakukan, di mana tujuannya adalah untuk membangun komunitas Bapak Ibu sesuai dengan passion-nya. Next-nya kok. Nah, tadi udah dijelaskan. Jadi Easy Goods itu karena dia sebagai door opener, otomatis produk-produk Easy Goods yang kita sudah punya dan yang nantinya akan kita launch itu mengikuti tren terkini. Maksudnya tren terkini itu adalah produk-produk yang memang sudah available di market, jadi nggak susah untuk ditawarkan atau mudah untuk ditawarkan. Namun seperti yang saya sebutkan tadi bahwa produk-produk Easy Goods adalah produk-produk MW Indonesia. Jadi sudah tentu kualitas produk-produknya juga adalah sesuai dengan kualitas produk-produk MW secara global ya Bapak Ibu. Dan pastinya diluncurkan dengan harga yang affordable atau terjangkau. Dengan spek seperti ini, maka produk-produk Easy Goods akan sangat mudah digunakan sebagai door opener produk tadi ya, yang sangat mudah ditawarkan, tidak perlu penjelasan yang terlalu rumit, tapi begitu menawarkan kepada pelanggan baru, pelanggan prioritas ataupun EBO baru, mereka akan sudah paham ini produknya apa. Nah, dengan ini maka kita harapkan calon pelanggan tersebut akan tertarik untuk join sebagai EBO ataupun sebagai pelanggan prioritas. Nah, benefitnya apa nih untuk Bapak Ibu? Tentu saja bonusnya bertambah, peringkatnya naik, dan akhirnya kita memberikan satu insentif tambahan yang disebut dengan Easy Incentive. Nah, bagaimana sih cara perhitungan Easy Incentive? Kita coba kasih simulasinya ya Bapak Ibu. Misalnya ada seorang EBO A, sebut saja dia EBO A, membeli produk Easy Goods senilai 165.000 untuk dikonsumsi sendiri misalnya ya. Kemudian
EBOA ini menawarkan produk Easy Goods kepada pelanggan prioritas, kepada calon pelanggan prioritas, dan akhirnya mendaftar sebagai pelanggan prioritas baru. Misalnya mendapatkan kupon aktivasi, kemudian pelanggan prioritas baru ini membeli produk-produk Easy Goods senilai 330.000. Jadi ada EBOA, kemudian dengan menggunakan produk door opener tadi merekrut calon pelanggan prioritas baru dan akhirnya mau menjadi pelanggan prioritas baru yang disponsori. Kemudian bagaimana perhitungan easy insentifnya? Nah, perhitungan easy insentifnya adalah si EBOA yang tadi membeli untuk diri sendiri dan pelanggan prioritas yang disponsori akan mendapatkan easy insentif, yaitu sebesar 10% dari harga produk Easy Goods di luar PPN. Nah, kemudian karena dia merekrut pelanggan prioritas masih dapat CSI nggak ya? Tentu saja masih mendapat CSI. Tentunya dengan ketentuan memenuhi 25.000 PV pembelanjaan pribadi ya untuk CSI seperti yang berlaku saat ini. Kemudian kalau EBO tersebut sesuai dengan pencapaian performance bonus di dalam bulan berkualifikasi, apakah akan tetap mendapatkan performance bonus? Betul, EBO itu juga akan tetap mendapatkan performance bonus. Jadi easy insentif yang didapatkan, Bapak Ibu tidak menggantikan bonus-bonus yang sudah didapatkan atau yang sudah berlaku di MW Indonesia. Jadi bukan menggantikan sifatnya ya Bapak Ibu, tapi tambahan, ekstra bonus dari MW Indonesia. Kira-kira itu. Nah, untuk berikutnya kita ada sebuah video tentang Easy Goods. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat di YouTube, tapi nggak apa-apa kita lihat sekali lagi ya. Silakan Ko Freddy. Allah, posting gak jelas mulu nih. Gak ada kerjaan ya? Iya nih, bosen. Lagi nyari sesuatu yang baru. Bosen? Kenapa? Nih, aku ada sesuatu yang baru, yang trendy, bakalan cuan deh. Maksudnya? MW sekarang punya Easy Goods, produk-produk yang sedang trendy di pasaran. Tentunya dengan kualitas standar MW. Widih, keren banget. Nggak itu aja, Easy Goods menjual produk-produk yang kita butuhin banget. Trendy dan sedang hype di pasar. Juga hadir dengan insentif khusus, yaitu Easy Incentives. Easy Goods juga bisa dipasarkan melalui link share bar yang sudah tersedia di MW dan MW Sentral. Jadi lebih mudah kan memasarkan Easy Goods? Wah, kalau kayak gini, cuan.com bakalan banyak yang nyobain produknya, bahkan join MW. Tuh, berarti nggak salah kan aku? Yang baru, yang trendy, dan nambah untung. Easy Goods, yang baru, yang trendy, dan nambah untung. Ya, jadi nambah untung ya, Pak Ibu. Oke, nah saat ini kita punya dua produk di bawah Easy Goods, yaitu ada Artistry Signature Select Mass Sampler, dan ada satu produk yang benar-benar baru di MW Indonesia, yaitu Essential by Artistry Vitamin Mask. Nah, produk Essential by Artistry Vitamin Mask ini merupakan produk yang sebelumnya belum kita punya ya. Jadi ini benar-benar baru di launch di MW Indonesia di bawah Easy Goods, dan pastinya yang tadi itu bisa dijadikan sebagai door opener, kemudian harganya juga sangat terjangkau, dan saya yakin ketika orang di luar MW gitu melihat produk ini sudah tahu ini produk apa. Jadi tidak perlu penjelasan yang lebih ribet dan akan lebih menarik untuk calon pelanggan dan calon customer-nya Bapak Ibu. Nah, setelah slide ini ada satu video tentang Essential by Artistry Vitamin Mask. Kita lihat dulu ya videonya.
videonya berkali-kali bisa di YouTube kita, di YouTube MW Indonesia ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana menemukan produk Easy Goods? Oke, produk Easy Goods ini bisa dibeli secara offline tentunya di toko-toko MW, di MW Store dimanapun, atau bisa juga dibeli secara online melalui login di www.mw.id ataupun di aplikasi MW Sentralnya Bapak Ibu. Nah, gimana cara menemukan produknya kalau melalui mw.id atau MW Sentral? Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam halaman produk MW itu sudah ada produk tersendiri namanya Easy Goods. Bisa diklik di situ. Klik Easy Goods untuk bisa melihat produk-produk Easy Goods, seluruh produk-produk Easy Goods, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk melalui kategori produk, misalnya mau klik halaman kecantikan gitu ya. Di dalam halaman kecantikan pun akan ada produk-produk Easy Goods yang membedakan agar lebih gampang nih mengidentifikasinya. Bapak Ibu bisa lihat ada logo Easy Goods. Jadi di dalam foto produknya itu ada logo Easy Goods. Nah, itu menandakan produk-produk Easy Goods yang memiliki Easy Incentive tadi ya, Bapak Ibu. Oke, next-nya. Nah, setelah tahu produknya, bagaimana menemukan produknya, terus produknya digunakan sebagai apa ya, sebagai door opener. Nah, kita kan akan dapat Easy Incentive, Bapak Ibu. Gimana caranya untuk bisa mengetahui jumlah Easy Incentive yang didapatkan? Nantinya Bapak Ibu akan bisa mengetahui jumlah Easy Incentive yang didapatkan melalui Easy Incentive Tracking Tools namanya. Itu bisa diakses di pusat bisnis yang ada di www.mw.id. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa lihat berapa banyak perolehan Easy Incentive yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Mohon bersabar Bapak Ibu, sebentar lagi, tidak lama lagi Bapak Ibu sudah bisa mengakses Easy Incentive Tracking Tools dan sudah bisa melihatnya ya, melihat perolehan Easy Incentive sebentar lagi, karena kami ingin memastikan Bapak Ibu punya pengalaman yang baik dengan Easy Incentive Tracking Tools dan tidak ada kendala nantinya. Oke, berikutnya saya hand over ke Mas Andi ya, untuk live demo. Silakan Mas Andi. Oke, terima kasih Mbak Tina dan Ko Freddy. Saya mau sapa dulu Bapak Ibu leader semuanya, selamat sore. Semoga tetap semangat ya untuk terus mengikuti forum hari ini. Nah, menyambung dari isi goods yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tina, tadi udah dikasih tahu bahwa kita akan langsung live demo mengenai isi insentif tracking tools. Nah, saya akan share screen saya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya screen saya. Nah, perlu saya pengen tekankan dulu nih ke Bapak Ibu leaders bahwa saat ini isi insentif tracking tools masih belum bisa diakses, tapi kemungkinan besar tetap dalam bulan ini karena masih under maintenance. Nah, untuk sesi hari ini saya hanya akan memperlihatkan apa sih sebenarnya yang ada yang bisa kita lihat informasi di dalam isi insentif tracking tools itu sendiri. Nah, yang pertama Bapak Ibu leaders bisa masuk ke mw.id, tadi sudah lihat juga di videonya ya. Kemudian nanti Bapak Ibu leaders bisa klik di pusat bisnis di sini. Oke. Nah, kemudian dari pusat bisnis, untuk langsung akses ke isi insentif tracking tools, Bapak Ibu leaders bisa klik di bagian sini, menuju ke halaman. Nanti di bagian bawah ada tulisan isi insentif tracking tools. Kita pilih yang ini, kemudian masuk. Oke, nah ini adalah dashboard ya yang memperlihatkan isi insentif yang akan didapatkan oleh EBO yang melakukan pembelanjaan untuk isi goods. Namun di sini saya menggunakan dummy account, di mana nanti, nah di sini Bapak Ibu leaders pasti lihat di sini namanya agak beda ya, karena ini dummy account. Nah, di isi insentif tracking tools ini, yang pertama Bapak Ibu leaders bisa lihat nama dari EBO itu sendiri. Kemudian ada nomor EBO di sini, ya. Kemudian di bawah sini ini adalah tabel yang memperlihatkan isi insentif yang didapatkan oleh EBO tersebut. Nah, di bagian sini ini adalah kolom untuk mencari nama PP yang dimiliki oleh EBO tersebut. Jadi misalnya kalau ada EBO memiliki 10 PP gitu ya, kemudian bisa langsung mencari, misalnya saya pengen melihat PP yang mana gini.
Misalnya PP si A gitu, atau nomor PP-nya langsung itu bisa diketik di sini. Kemudian cari, di sini akan terlihat PP yang dicari. Nah, kemudian di bawah sini, ini Bapak Ibu leaders bisa lihat di sini ada Kristi ya. Ini sebenarnya EBO sendiri. EBO itu sendiri yang memiliki account mw.id di sini gitu. Jadi di sini adalah EBO yang bersangkutan gitu ya, yang melakukan pembelanjaan untuk produk easy goods. Dan di sini di bawahnya ada pelanggan prioritas dari EBO ini. Ya, ini kita bisa lihat simbolnya di sini warna hitam, berarti di sini keterangannya adalah EBO. Kemudian di sini simbolnya putih garis merah, ini keterangannya pelanggan prioritas. Oke. Nah, di sini pelanggan prioritas maupun EBO itu sendiri bisa melihat secara detail informasi mengenai PP-nya. Misalnya kita klik di sini isi insentif to gitu ya. Ini adalah nama dummy untuk pelanggan prioritas. Kita klik. Kemudian di sini akan terlihat informasi detail mengenai pelanggan prioritas itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat nomor pelanggan prioritasnya, kemudian nomor ponselnya, kemudian ada alamatnya, jenis kelamin, kemudian tanggal registrasinya juga bisa kita lihat secara detail gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat upline platinum dari EBO itu sendiri. Oke. Nah, kemudian di sebelah sini juga nanti Bapak Ibu leaders bisa lihat di sini starting mulainya di bulan Januari 2022. Nah, karena sekarang di bulan Februari, maka akan bulan yang berjalan ini di sini adalah bulan Februari, dia akan di-highlight berwarna biru muda. Gitu ya. Dan kemudian perlu Bapak Ibu leaders perhatikan bahwa di sini yang akan terlihat adalah 12 bulan. Jadi di sini kan Maret nih 2021. Nah, 12 bulan kemudian Februari. Nah, tapi di sini mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa ini garis-garis semua? Nah, ini sebenarnya karena tahun sebelumnya kita belum meluncurkan program ini. Jadi di sini akan masih terlihat kosong ya. Nanti baru akan terlihat di tahun 2022. Oke. Nah, di sini saya akan coba perlihatkan isi insentif ya. Di sini adalah isi insentif yang didapatkan oleh EBO ini. Misalnya si EBO ini sendiri melakukan pembelanjaan isi goods, dia mendapatkan berapa isi insentif di sini gitu ya. Kemudian pelanggan prioritasnya yang isi insentif to ini dan isi testing PP1 ini juga melakukan pembelanjaan isi goods, sehingga nanti akan mendapatkan isi insentif di sini dan akan ditotalkan adalah 45.000 sekian. Nah, ini adalah total isi insentif yang akan didapatkan oleh EBO itu sendiri. Ya. Kemudian di bulan Februari juga akan terlihat nih siapa aja yang berkontribusi PP-nya gitu ya untuk memberikan kontribusi isi insentif kepada EBO ini. Nah, di sini kita lihat ternyata ini PP yang kedua gitu ya, dia berkontribusi memberikan isi insentif kepada EBO ini. Ya, di sini kita lihat ada 15.000 di bulan Februari. Nah, ini angka ini bisa diklik. Kita coba klik yang 15.000 ini. Nah, di sini Bapak Ibu leaders bisa lihat ini adalah rincian insentif, rincian isi insentif di bulan Februari 2022. Nah, di bawah sini kalau misalnya ini adalah tampilan ininya ya, tampilan secara totalnya gitu ya, 15.000. Nah, tapi kalau misalnya saya klik di sini, ini akan memperlihatkan secara detail apa aja yang dibelanja oleh si PP ini sehingga mendapatkan isi insentif sebesar 15.000. Oh, ternyata di sini bisa kita lihat produk yang dibelanja gitu ya, itu adalah Artistry Signature Select Mask Sample. Nah, di sini ada harganya, PPBV-nya ini adalah Rp165.000. Kemudian ini adalah 165.000 ini include dengan tax gitu ya. Nah, di sini total isi insentifnya adalah 15.000. 15.000 adalah total dari 150.000, yaitu harga barang dikurangin tax. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Tina gitu ya. Jadi ini isi insentifnya adalah 10%. Maka kita bisa lihat di sini Rp15.000. Oke. Nah, kemudian pasti ada juga yang Bapak Ibu leaders mungkin lihat di sini ada notice gitu ya. Di sini ada minus. Nah, minus ini artinya adalah
terjadi return gitu ya, pengembalian pembelanjaan gitu. Jadi barangnya nggak jadi dibeli, sehingga nanti di sini isi insentifnya juga minus dong, nggak mungkin kita bayarkan karena dikembalikan gitu ya. Jadi di sini akan minus. Nah, di sini karena dia minus, jadi akan mengurangi total dari jumlah isi insentif yang didapatkan sebelum minus. Jadi makanya di sini cuma 45.000 gitu ya. Jadi 84 ditambah 30.000, kemudian dikurang 69.000, makanya hanya 45.000 ya. Jadi usahakan kalau mau Bapak Ibu leaders misalnya EBO-nya gitu pengen mendapatkan isi insentif yang banyak, jangan ada pengembalian gitu ya. Jadi nggak akan ada minus isi insentif. Oke. Kemudian di bawah sini juga Bapak Ibu leaders bisa lihat nih, di sini adalah jumlah dari isi insentif yang akan didapatkan setiap bulannya. Ini adalah baris terakhir di sini, ya. Kemudian yang terakhir saya pengen kasih tahu juga, di sini bisa dicetak atau di print ya informasi tabel ini, kemudian juga bisa di download atau diunduh gitu ya. Dan di sini juga Bapak Ibu leaders bisa lihat di sini ada catatan jumlah isi insentif dikenakan pajak penghasilan. Jadi jumlah ini masih akan dikenakan pajak penghasilan gitu ya. Sekarang kita coba cetak, kita coba unduh gitu ya, sorry. Kita coba unduh. Nah, di sini nanti akan terlihat hasil unduhnya. Sebentar. Oke. Nih, oke. Nah, di sini bisa kita lihat setelah kita mendownload data tersebut, maka akan terlihat seperti ini. Gitu ya. Ini adalah detail dari isi insentif yang didapatkan. Kemudian informasinya ya nama EBO-nya, kemudian nomor EBO-nya, tanggalnya, tanggal berapa diunduh gitu ya. Kemudian di sini juga akan terlihat sama seperti tabel di dashboard mo.id. Di sini juga akan terlihat tabel secara jelas gitu ya. Cuman kita nggak bisa tahu di sini lebih detailnya gitu, apa belanja apa aja gitu ya. Kemudian ini informasi tentang pelanggan prioritasnya juga kita nggak bisa tahu secara detail gitu ya. Kemudian terakhir satu lagi pengen saya sampaikan bahwa di isi insentif tracking tools ini informasinya tuh bersifat real time. Jadi kapanpun gitu ya, ini akan selalu terupdate. Jadi kalau misalnya nih ada pelanggan prioritas yang melakukan pembelanjaan, misalnya ini dia belanja berapa gitu ya, terus kemudian dia belanja lagi, maka nanti dia akan terupdate secara real time gitu. Jadi misalnya dia belanja jam sekarang, kita tunggu beberapa menit kemudian, ini akan langsung terupdate di isi insentif tracking tools. Oke. Nah, mungkin sampai sini yang bisa saya share ke Bapak Ibu leaders. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tina atau Ko Freddy. Silakan. Iya, thank you Kak Andi atas penjelasannya yang sangat komplit tadi ya. Oke. Nah, Kak Tina, mungkin Kak Tina mau melanjutkan ya untuk sesi berikutnya ya. Freddy izin share screen. Yes. Yang ini ya, benar ya Kak? Yap, betul. Oke, silakan Kak Tina. Jadi tadi sudah terjawab bagaimana untuk mengetahui ya jumlah isi insentif yang Bapak Ibu leaders dapatkan. Nah, kemudian bagaimana sih memaksimalkan easy goods door opener, kemudian memaksimalkan isi insentif. Kita coba kasih caranya nih Bapak Ibu leaders. Jadi, nah tentunya dengan memilih dan memasarkan easy goods yang sesuai dengan market yang Bapak Ibu leaders setuju. Kemudian kita sudah punya fitur lain di mw.id yaitu share bar. Jadi share bar bisa digunakan dan justru sangat baik digunakan untuk easy goods karena tadi produknya adalah mudah dimengerti dan tidak perlu penjelasan yang sangat panjang lebar Bapak Ibu. Nah, dengan share bar ini tinggal pilih sosial media yang diinginkan. Ya, boleh diklik lagi kok. Ya, tinggal pilih sosial media platform yang yang ingin digunakan. Kemudian menjual produk easy goods dan dapatkan easy insentifnya dan tinggal cek deh berapa perolehan insentif Bapak Ibu leaders melalui easy insentif tracking tools. Nah, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu leaders bagaimana untuk memaksimalkan easy insentif. Nah, kita punya beberapa Q&A yang sudah kita rangkum dari beberapa training kita dengan Bapak Ibu leaders dan Bapak Ibu EBO. Jadi ya
Silakan kok. Oke, pertanyaan pertama misalnya bagaimana sih mekanisme bonus easy incentive? Jadi bonus easy incentive ini adalah bonus yang didapatkan apabila ada pembelian produk easy goods ya, dan ini bersifat bonus tambahan. Mekanismenya cukup dengan membeli produk easy goods saja, Bapak Ibu. Nah, berapa jumlah easy incentive yang didapatkan? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, easy incentive yang didapatkan adalah sebesar 10% dari harga EBO atau harga pelanggan prioritas setelah dikurangi pajak, gitu ya, setelah dikurangi PPN. Jadi 10%-nya dari harga setelah dikurangi PPN. Apakah EBO yang mendapatkan easy incentive tetap mendapatkan bonus lainnya? Tentu saja dong, EBO tetap akan mendapatkan bonus-bonus lainnya sesuai dengan kualifikasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh MUI Indonesia di luar easy incentive. Kemudian apakah pelanggan prioritas bisa mendapatkan easy incentive? Tidak bisa. Jadi pelanggan prioritas bisa membeli produk easy goods, tentu boleh, tetapi pelanggan prioritas tidak bisa mendapatkan easy incentive. Jadi siapa dong yang mendapatkan easy incentive-nya? Tentu saja easy incentive-nya akan didapatkan oleh EBO yang menjadi sponsor pelanggan prioritas tersebut. Jadi tidak berlaku untuk pelanggan prioritas ya Bapak Ibu. Kemudian kapan pembayaran easy incentive diterima? Nah, easy incentive ini akan dibayarkan bersamaan dengan bonus yang Bapak Ibu terima setiap tanggal 15 setiap bulannya. Apakah MUI Promise berlaku untuk produk-produk easy goods? Ini juga pertanyaan yang lumayan sering kita terima. Jadi apakah MUI Promise itu berlaku untuk produk-produk easy goods? Tentu saja Bapak Ibu. Jadi produk-produk easy goods juga memberlakukan MUI Promise pada item-item easy goods yang sudah dikeluarkan sekarang, sudah di-launch sekarang, ataupun produk-produk easy goods yang akan di-launch nantinya. Apakah easy incentive akan tercetak dalam invoice? Untuk ini mohon maaf, easy incentive tidak tercetak di dalam invoice yang Bapak Ibu terima, namun Bapak Ibu bisa melihat jumlah easy incentive pada bonus statement ataupun melalui easy incentive tracking tools tadi. Apakah saya bisa melihat easy incentive di halaman Core Plus Tracking Tools? Tentunya tidak bisa ya Bapak Ibu, karena tadi sudah dijelaskan halamannya berbeda. Halaman Core Plus Tracking Tools dengan halaman Easy Incentive Tracking Tools. Jadi tidak bisa dilihat di Core Plus Tracking Tools. Tentunya kalau mau melihat jumlah Easy Incentive harus masuk ke halaman Easy Incentive Tracking Tools ya Bapak Ibu. Sudah sepertinya ya, Ko Freddy. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ko Freddy. Silakan Ko. Oke, thank you Kak Tina, and thank you juga Kak Andi atas sharing yang diberikan pada sore hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu leaders dan teman-teman semuanya yang hadir pada training di sore hari ini. Nah, oke, selanjutnya kita tadi sudah memaparkan materi dan sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya Bapak Ibu leaders ya. Jikalau Bapak Ibu leaders memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom Q&A dan nanti akan kita jawab bersama-sama. Oke, mari kita cek di kolom Q&A ya. Oke, ini langsung muncul satu pertanyaan. Dari Bapak Ibu Android, dari Bapak Ibu Anonymous ya. Apakah untuk dapat insentif itu harus pakai share bar? Oke, silakan Kak Tina, mungkin mau dijawab untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan easy incentive tidak harus dengan share bar, tetapi tadi kualifikasinya harus membeli produk easy goods untuk bisa mendapatkan easy incentive. Tapi tadi kita mencoba memberi ide nih sama Bapak Ibu. Kalau menawarkan easy goods lewat dengan share bar, wah lebih efektif loh, karena produknya udah dikenal, jenis produknya sudah dikenal karena sudah tren gitu. Jadi tidak perlu penjelasan lebih panjang. Jadi share bar cocok digunakan untuk memasarkan easy goods. Tapi untuk mendapatkan easy incentive nggak mesti harus dengan share bar, Bapak Ibu bisa menjual easy goods. Yang penting ada pembelian produk easy goods. Itu saja, baik melalui share bar ataupun langsung offline di store juga bisa, ataupun langsung beli di MUI.id. Oke, terima kasih Kak Tina. Ya, menjawab sekali. Thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Bapak Ibu Anonymous juga ya. Boleh minta link video artistry sheet mask yang tadi diputar? Jawabannya boleh. Nanti akan kita kirim ya Bapak Ibu ya. Boleh. Atau gini kok, kita itu sudah punya content hub. Oke, MUI Publication.com. sedikit dong, boleh nggak tentang konten hub?
Jadi Bapak Ibu, kita sudah punya konten hub, mwpublications.com kalau nggak salah ya. Itu Bapak Ibu bisa download video yang dibutuhkan untuk pemasakan produk MW, bisa download video, bisa download booklet, termasuk juga video sheetmas yang tadi kita tayangkan. Jadi silahkan di-download di konten hub kita. Oke, nanti minta tolong Kak Tina untuk ketik di kolom chat ya Kak ya. Oke, Boleh dong. thank you. Siap. Oh ya, tadi yang bertanya itu adalah Ibu Kristiani. Oke Bu, siap. Thank you ya. Hai, Bu Kristiani. Nah, Kak Tina sama Kak Andi di kolom chat, kolom Q&A ini semua memang ada pertanyaan, tapi tadi sudah dijawab oleh tim LGS. Thank you ya Pak Mirza sama Mas Aditya atas bantuannya. Oke, nah sekarang kita pergi ke kolom chat. Ini di kolom chatnya ada pertanyaan nih. Tadi saya sudah melihat-lihat dan ternyata ada leaders yang bertanya. Jadi pertanyaannya ini datang dari Pak Ujang Saifuddin. Jadi Pak Ujang bertanya seperti ini Kak. Gimana mengecek penghasilan dari produknya Mbak? Mengecek penghasilan dari produknya Mbak. Atau mungkin maksudnya ini adalah bagaimana cara kita mengecek penghasilan dari produk Easy Good ya. Iya, silakan mungkin Kak Andi. Oke, thank you Kak Freddy. Ya. Selamat sore Pak Ujang. Jadi untuk mengecek ini maksudnya mungkin gini Kak Freddy, mungkin dia pengen lihat isi insentifnya gitu ya dari produk yang sudah dibelanjakan, jadi produk Easy Goods. Tadi sudah saya jelaskan Pak Ujang bahwa kalau misalnya ingin melihat penghasilannya gitu ya, penghasilan dari isi insentif gitu ya, isi insentif itu sendiri, tadi sudah saya perlihatkan kita akan ada fitur di mw.id namanya Isi Incentive Tracking Tools, di mana nanti Pak Ujang bisa lihat tuh penghasilannya lebih detail, setiap bulannya berapa, kemudian isi insentifnya datangnya dari mana gitu ya, produknya apa aja, itu nanti Pak Ujang bisa lihat di mw.id khusus untuk fitur Isi Incentive Tracking Tool gitu ya. Nanti kalau misalnya masih bingung-bingung bisa langsung nanya ke apanya, atau nanti kita share videonya ya, Kak Freddy ya. Kita kan udah tadi punya video gitu ya, video isi insentif tracking tools, mungkin bisa digunakan Bapak Ibu leaders gitu ya untuk sebagai guidance gitu ya, untuk bagaimana caranya bisa tracking insentifnya gitu. Iya, thank you. Benar Kak Andi, thank you ya atas penjelasannya. Kak Tina, jangan lupa untuk diklik link ke konten hub kita ya. Siap kok. Oke, siap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Ibu Andri Kurniawan. Jadi, saya sudah registrasi, tetapi untuk voucher 25.000-nya kok belum dapat ya? Terima kasih. Apakah harus ada pembelian dulu baru dapat e-voucher 25.000? Nah, Bapak Ibu Andri Kurniawan, sebelumnya kita mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Nah, dalam hal ini nanti Bapak Ibu Andri Kurniawan boleh mengkontak customer care kita untuk menanyakan secara lebih detail untuk hal ini ya. Terima kasih. Oke. Kemudian untuk berikutnya, apakah bisa diulang tadi situs untuk download videonya? Iya, benar. Bapak M. Rizal dan Ibu Nurhana, bentar lagi ya, akan diketikkan oleh Kak Tina. Siap. Terus berikutnya dari Ibu Lydia, Kak Tina tolong dong link untuk lihat video-video produk MW. Oke, sudah kita klik ya, yaitu di... Sudah. Sepertinya itu ada dari MW Indonesia. Yes, sudah kita share Bang Freddy di YouTube ya, nanti bisa dicek di situ. Oke, thank you. Siap. Ya, atau ke MW Content Hub tadi ya. MW Content Hub, benar sekali. Sebentar lagi akan ada videonya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu Toki PV. Sorry ya kalau misalnya salah sebut ya. Produknya apa saja yang ada di Easy Good, Kak? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Bagus nih. Produknya saat ini yang kita miliki di bawah portfolio Easy Goods adalah Essential by Artistry Vitamin Mask dan Artistry Signature Select Mask and Sampler. Tapi nanti ke depannya nih Bapak Ibu tunggu ya, nanti akan banyak sekali produk-produk baru di bawah
payungnya Easy Goods gitu ya. Jadi produk-produk baru dari MW Indonesia yang dijual dengan skema Easy Goods. Sabar ya Bapak Ibu, sebentar lagi akan banyak kejutan-kejutan barunya. Siap. Intinya pasti akan ada banyak produk-produk baru. So, ya, keep waiting. Nah, selanjutnya Bapak Ibu leaders, pertanyaan berikutnya itu datang dari Bapak Ibu Lies R. Untuk mendapatkan insentifnya, apakah hanya dari pembelanjaan PP? Silakan Kak Tina. Oke, jadi untuk mendapatkan isi insentif ya tadi ya, maksudnya ya berarti ya. Ya, isi insentif. Jadi isi insentif didapatkan dari pembelian Easy Good, bukan hanya dari pembelanjaan pelanggan prioritas saja. Kalau Bapak Ibu membeli produk Easy Goods pun akan bisa mendapatkan isi insentif. Jadi isi insentif dari pembelanjaan EBO dan pembelanjaan pelanggan prioritas pun bisa. Tapi ingat ya, yang bisa mendapatkan isi insentif hanya untuk EBO saja, gitu. Baik. Semoga menjawab. Ya, thank you Kak Tina atas jawabannya. Dan berikutnya nih, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, tapi pernyataan dari Ibu Liana. Ibu Liana bilang, kemarin saya udah belanja, tapi lupa pakai vouchernya, tapi saya rasa sudah hangus. Oke, Bu Liana, sayang sekali ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya PP ataupun ABO baru di grup Ibu Liana bisa memanfaatkan program aktivasi ini ya, Ibu Liana ya. Oke. Nah, Bapak Ibu leaders, karena pertanyaan di kolom chat, di kolom Q&A sudah dijawab, di kolom chat juga sudah selesai. Sekarang kita berikan satu kesempatan terakhir sebelum kita menutup sesi training hari ini, yaitu dengan raise hand. Nah, Bapak Ibu leaders, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic, ya. Bukan langsung open mic. Angkat tangan dulu, baru nanti Freddy akan memberikan allow to talk, supaya kita bisa lebih tertib ya. Oke. Nah, ini yang angkat tangan ini adalah dari Ibu Elisda Sianturi. Oke. Silakan Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu Elisda. Oke, tidak ada jawaban. Baik, kita lanjut ke Bapak Ibu yang angkat tangan kedua, yaitu ini tadi siapa? Ibu Kristiani. Ya, silakan Ibu. Saya allow to talk ya. Iya Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Freddy. Itu apakah untuk mendapatkan Easy Good insentif itu harus jumlah tertentu? Terima kasih pada Pak Freddy, Bu Tina, dan Pak Andi. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Kak Tina. Oke, terima kasih Bu. Jadi maksudnya ini kalau pembelian tertentu baru bisa dapetin Easy insentif gitu ya pertanyaannya ya Bu? Iya Bu. Oke, untuk izin insentif tidak ada minimum pembelanjaan Bu. Yang penting Ibu membeli produk-produk Easy Goods gitu. Jadi tidak ada minimum pembelanjaan. Iya, baik. Terima kasih Bu Tina keterangannya. Sama-sama Bu, semoga menjawab. Jadi kalau mau isi insentifnya banyak, Kak Tina harus belanja banyak-banyak ya. Belilah sebanyak-banyak. Terima kasih Bu Dina, Pak Andi. Iya Bu. Selamat sore. Sore. Oke, baik. Selanjutnya kita kasih satu kesempatan lagi, boleh nggak Kak Andi? Karena dari tadi belum ada yang jawab, mempertanyakan bagaimana sih cara melihat Easy insentif tracking tool-nya ya. Oke, kita nih Ibu Ruth M. Silangit. Halo Ibu. Halo. Masih ke mute kah Bu Ruth? Oke. Sepertinya ada gangguan koneksi ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke Pak Hendro DJ. Silakan Pak Hendro DJ. Kepencet, Pak. Kepencet ya, Pak. Oke, baik. Oke, thank you, Pak. Baik. Nah, kalau misalnya nggak ada lagi, berarti oke, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 5.30, maka Bapak Ibu leaders, sesi training pada hari ini telah berakhir. Tapi jangan takut dan jangan khawatir, karena apabila Bapak Ibu leaders masih memiliki pertanyaan, maka Kak Tina
dan Kak Andi tetap akan bisa selalu standby untuk memberikan jawaban-jawaban yang sangat spektakuler yang akan pastinya Bapak Ibu butuhkan nantinya. Jadi, apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi tim-tim daripada LGS di area masing-masing, dan nanti pertanyaan Bapak Ibu leaders akan didiskusikan secara internal dengan Kak Tina dan Kak Andi pastinya. Oke, nah akhir kata saya Freddy, kemudian Kak Tina, Kak Andi, dan seluruh tim-tim MW yang berada di belakang layar mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan stay safe, dan selalu jaga kesehatan ya Bapak Ibu leaders ya. Sampai jumpa dan salam sukses. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore.